Dan suatu saat ini diprogramkan dari pendidikan untuk sampai ke arah sana, gitu ya. Sehingga tadi yang saya harapkan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu tidak terlalu begitu saja, tapi memang maknanya ini kita peroleh betul, ya apa yang kita lakukan. Nah, kemudian pada kesempatan ini kegiatan ini juga saya mengharapkan tidak terlalu begitu saja, ya, tapi ada manfaat yang diterima oleh mahasiswa yang diperoleh dalam kegiatan ini. Ya, selain kalian belajar untuk berorganisasi, mengkoordinir suatu kegiatan dengan baik, juga tadi aspirasi dapat tersampaikan, kalian bisa menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan juga lebih berprestasi, ya. Artinya bisa melakukan prestasi-prestasi yang lainnya. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa bahwa kita program studi kesehatan masyarakat ini sudah mengirimkan borang akreditasi ulang yang ketiga kalinya ke BANPT pada bulan Maret yang lalu. Yang insya Allah mungkin awal bulan depan kita akan dilakukan visitasi. Sehingga saya juga mengharapkan dukungan dari para mahasiswa sekalian ketika nanti asesor menanyakan kepada para mahasiswa, ya tolong disampaikan yang baik-baik gitu ya. Sehingga diri kita menjadi baik gitu kan ya. Itu harapannya. Jadi tolong bantu kita karena ketika nilai akreditasi baik maka itu akan berpengaruh juga kepada mahasiswa, ya. Kita harus perjuangkan minimal 6 poin. Ya, kemarin kita dapat 295, jangan sampai turun. Ini harus naik. Ya, karena kondisi yang lalu itu mahasiswanya nggak ada. Ya, sekarang saya sampaikan kemarin ketemu sama Pak Heri, ketemu sama dulu yang pernah menjadi asesor di sini bahwa Pak, kita mahasiswanya udah banyak nih, udah 5 kali lipat peningkatannya di Kesmas gitu ya. Karena dari 4 menjadi 20. Ya, artinya ini merupakan satu petanda yang bagus, artinya bahwa perkembangan Kesmas ini pun sepertinya perlu kita tingkatkan dengan baik gitu ya, bahwa tadi apa yang diharapkan oleh mahasiswa bahwa seorang Kesmas itu nantinya akan menjadi apa sih? Ya silakan, ini nanti kita sampaikan bahwa Kesmas itu bukan hanya sekedar ahli kesehatan masyarakat yang hanya berdiam di puskesmas dan sebagainya. Ya, seorang Kesmas itu ada fungsionalnya gitu. Ya, seperti hanya perawat ada fungsionalnya sebagai perawat. Kesmas pun ada, ya, dan itu ada di dalam ketentuan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah itu ada dari mulai penyuluh kesehatan, kemudian epidemiologi, ya, epidemiolognya, kemudian apalagi untuk Pak Heri mungkin yang hafal masalah untuk fungsional untuk tenaga kesehatan masyarakat. Yang memang untuk Kesmas ini justru lingkup kerjanya jauh lebih luas dibandingkan keperawatan dan kebidanan. Yang paling sempit skopnya itu adalah bidan. Karena misalnya bidan ketika di rumah sakit itu paling hanya 2 ruangan yang bisa dipakai, yang bisa ada bidannya. Ya, tapi perawat itu hampir semua ruangan mungkin bisa ditempati, gitu. Ya. Nah, kalau Kesmas, ya di mana saja bisa, ya di bidang umum pun itu bisa, tetapi yang itu memang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, ya bukan hanya di puskesmas rumah sakit, tetapi juga bisa di perusahaan-perusahaan. Ya, sebagai contoh ini ada alumni kita yang sudah bekerja di rumah sakit, di perusahaan ya Pak Iri ya, di perusahaan di Jakarta, ya gajinya sudah melebihi saya di sana. Ya, itu udah lulusan tahun kemarin itu udah bekerja di Jakarta sebagai tenaga kesehatan masyarakat, sebagai apa? Administrator ya, karena waktu itu dia ininya administrasi kebijakan ya, iya peminatannya administrasi kebijakan kesehatan, tetapi dia di sana di perusahaan yang memang sudah cukup munafik sehingga ini akan berpengaruh juga kepada benefitnya ya, keuntungan yang diperoleh itu. Ya, siapa tahu kalian juga pasti akan menyusul ke arah. Amin. Kita akan dimakan untuk Kesmas ini, untuk lulusan ini bagaimana kita akan ke arah penyaluran lulusan itu ke arah mana gitu. Ya. Dan kegiatan kemarin jadi satu wacana untuk kita juga bahwa kalian harus mempunyai satu keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh tenaga kesehatan yang lain, ya. Yang mungkin masih jarang dimiliki oleh tenaga kesehatan yang lain, yaitu tadi mungkin sebagai seorang entomolog gitu ya. Itu tambahan untuk kompetensi yang mungkin bisa kalian miliki di Kesmas ini. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya, dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak dapat mengikuti acara nanti sampai dengan selesai, mungkin sampai pembukaan ini saja, dan saya mengharapkan mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat, dapat berjalan dengan lancar, dan bisa menjadi suatu masukan untuk para mahasiswa untuk meningkatkan prestasi baik di Stikes Indramayu maupun di luar. Sebagai mahasiswa Stikes Indramayu, dan tunjukkanlah bahwa kalian itu mampu dan kalian bisa berprestasi dengan baik. Ya.
Terima kasih, selamat dan sukses atas kegiatan yang kami laksanakan. Saya akhiri. Assalamualaikum.